PKS sudah mengeluarkan nama kadernya sendiri, ini Sohibul Iman nantinya untuk menjadi Bacagub DKI Jakarta atau Pilkada Jakarta begitu ya. Tapi ada pilihan juga yang ternyata diberikan PKS kepada Anies Baswedan. Yang pertama pilihannya adalah Anies masuk ke dalam PKS, jadi kader PKS, kemudian diusung oleh PKS. Atau yang kedua, Anies ini mengambil kader PKS untuk menjadi wakilnya. Nah ini menarik ya, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Mas Gun-Gun Herianto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Sudah lama tidak berjumpa ini ya. Oke, kita juga bergabung bersama Gus Syaiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus Huda. Assalamualaikum. Pagi. Salam Mas Gun-Gun. Dan juga ya. Baik, dan juga akan bergabung bersama kami Kang Pipin Sopyan, politikus PKS yang masih join sebentar lagi bersama kami. Tapi saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, kalau melihat PKB kan juga memang sempat santer begitu ya, terdengar akan juga mendorong Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi kalau melihat manuver dari PKS sendiri, PKB melihatnya seperti apa ini? Ya memang partai harus begitu menurut saya. Ketika ada kader internal yang kompetitif bisa didorong, ya saya kira itu yang terbaik. Karena itu saya mengapresiasi, kita menghormati, menghargai keputusan PKS yang menetapkan Mas Sohibul Iman sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur. Jadi ini tradisi baik menurut saya, di mana partai-partai mendorong kader internalnya sendiri untuk berkompetisi. Yang kedua, tentu PKS sudah punya hitung-hitungan, Mas Sohibul Iman apakah akan tetap didorong sebagai calon gubernur atau opsi yang kedua misalnya sebagai calon wakil gubernur. Nah, hitung-hitungan itu saya kira sudah ada di PKS. Saya sendiri meyakini ukuran pilkada kan dua hal paling tidak, yaitu fatsun terhadap perolehan kursi, dan kita tahu perolehan kursi PKS sebagai pemenang di DKI walaupun belum memenuhi ambang batas 20%, itu artinya butuh koalisi. Nah, ukuran yang kedua adalah objektif tingkat penerimaan publik terhadap figur yang didorong. Nah, kita tahu persis Mas Sohibul Iman relatif dari berbagai segi hasil lembaga survei belum memenuhi ekspektasi yang kuat untuk bisa menang dalam pilkada. Nah, karena itu saya membayangkan idealnya menurut saya pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman menjadi opsi yang cukup bisa ditawarkan ke publik. Oke, bagaimana dengan opsi Anies masuk jadi kader PKS? Kalau misalnya Anies mau maju sebagai Bacagub, kan PKS mintanya sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di Jakarta, pengen agar Anies masuk aja jadi kader PKS sekalian. Buat PKB bagaimana usulan itu? Ya, tentu terkait dengan opsi ini, saya kira dengan dideklarasikannya secara terbuka Mas Sohibul Iman, opsi ini menurut saya tertutup ya hari ini. Artinya teman-teman PKS lebih memilih kader internal, dan semangatnya adalah mendorong opsi untuk bisa bergabung dengan Mas Anies. Jadi kelihatannya Mas Anies didorong melalui partai lain, dan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakilnya Mas Anies Baswedan. Ini cara pandang kami ya. Tentu teman-teman PKS punya hitungan sendiri, Kang Pipin dan teman-teman punya hitungan sendiri soal ini. Baik, saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau mencermati sebenarnya ini agak mengagetkan begitu ya. Tiba-tiba PKS mengeluarkan kadernya sendiri, ya ini Sohibul Iman. Tapi di sisi lain juga ternyata ada tawaran juga untuk Anies. Tawaran untuk menjadi kadernya atau tawaran tetap memilih cagupnya dari PKS ini. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dibaca dari Mas Gun-Gun? Iya, menurut saya ini tidak mengagetkan. Ini cara PKS bermanuver untuk menaikkan daya tawar. Nilai tawar. Kenapa? Karena PKS ini satu kekuatan signifikan di DKI dengan perolehan 16,68% suara di pemilu legislatif di Jakarta kemarin. Berarti setara 18 kursi, ini kekuatan
signifikan, nomor satu partai pemenang di DKI. Sehingga pasti kan harus memosisikan diri ya dengan percaya diri. Ada dua opsi. Pertama adalah menyebut nama kader. Tentu ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Karena bagaimanapun kan ini kan momentumnya. Yang kedua, setelah disebut bisa saja maju sendiri atau melengkapi line up yang ada dari nama-nama yang sudah punya tingkat elektabilitas tinggi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Huda tadi ada benarnya. Jadi belum tentu juga Pak Muhammad Sohibul Iman maju di DKI 1, bisa aja kemudian di DKI 2. Jadi ini namanya ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka area kemungkinan-kemungkinan sehingga kemudian ruang negosiasi PKS tentu bisa jauh lebih luas. Oke, sudah bergabung bersama kami ada Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Mas selamat pagi Kang Pipin. Nih kalau tadi dikatakan PKS sudah punya hitung-hitungan nih untuk kemudian di Pilkada Jakarta. Apa sih yang jadi hitung-hitungannya? Apakah membentuk kepercayaan diri atau ada yang bilang ini overconfidence juga nih dari PKS nih? Silakan Kang Pipin. Ya, PKS ini kan partai kader yang rasional ya, yang ideologis dan paham mendengarkan aspirasi, struktur kader dan pemilih di bawah. Kami di Jakarta ya bersyukur dan terima kasih kepada para pemilih di Jakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai pemenang Pileg pada 2024. Nah, karena Pileg ini adalah lembaga eksekutif ya, dan tentu kami akan melengkapi kemenangan itu di eksekutif. Salah satu kriteria sebagai partai kader, tentu kami akan mempertimbangkan, sangat mempertimbangkan dan memberikan bobot yang lebih ketika kader partai yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, aspirasi dari DPW PKS Jakarta itu ke DPP adalah ada dua nama yang diusulkan. Satu adalah Pak Anies Rashid Baswedan dan yang kedua adalah Pak Sohibul Iman. Nah, dari kedua ini memang kalau dari kader internal kami adalah Pak Sohibul Iman. Nah, kemarin memang disampaikanlah ada usulan itu. Tetapi kami tidak akan kaku, tidak akan memaksakan diri ya. Kami tentu berkomunikasi dengan partai-partai lain ya. Wabil khusus dengan salah satunya adalah dengan Nasdem dan dengan PKB. Sehingga insya Allah tawaran ketika kami menyampaikan misalnya Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur ya, dan kemudian nanti misalnya kita akan lihat bagaimana respon dari calon mitra koalisi kami ya, dan tidak terbatas kepada Nasdem dan PKB, partai lain juga akan kita ajak bersama-sama karena bagi kami ada 3 kriteria utama ya untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Yang pertama adalah kami pastikan bahwa orang itu punya rekam jejak yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kami melihat ya, sebetulnya Pak Sohibul Iman punya kekuatan di situ. Yang kedua adalah juga punya kapasitas dan kredibilitas yang tinggi. Ini Pak Sohibul Iman juga diakui, ya memiliki integritas, diterima baik oleh elit maupun elit di bawah. Dan yang ketiga adalah mereka yang punya elektabilitas yang tinggi. Nah, dari sini tentu kita akan dengarkan juga selain keinginan PKS, kita akan dengarkan mitra koalisi kita karena PKS 18 kursi itu belum memenuhi 22. Jadi masih ada kurang 4 ya, dan tentu ya kita akan dengarkan aspirasi dari Kang Saiful Huda ya. Kami dengar betul bahwa memang harus dikombinasikan antara Mas Anies dan misalnya nanti dengan Pak Sohibul Iman. Dan tentu pimpinan PKS akan mempertimbangkan ini ya sebagai satu masukan ya, dan supaya nanti kami tidak ingin ke depan ada deadlock, tentu kita akan dengarkan baik-baik masukan itu termasuk dari Pak Surya Paloh. Jadi kemarin kami juga sudah silaturahim dengan Pak Surya Paloh, dan kami nanti insya Allah dalam waktu dekat akan silaturahim dengan Pak Gus Imin ya, karena beliau masih haji, jadi nanti kami sudah meminta untuk agar bertemu. Dan juga partai-partai lain juga demikian. Kami minta supaya nanti Pilkada Jakarta ini 150 hari ya kurang lebih ke depan, ini luar biasa, waktu yang singkat menurut kami, dan
perlu ikhtiar maksimal untuk menaikkan elektabilitas pada titik maksimal. Baik Kang Pipin, saya mau geser ke Gus Huda. Gus Huda, kalau melihat tadi kan disebutkan bahwa komunikasi dengan mitra koalisi begitu akan dilakukan kepada Nasdem dan juga PKB. Kalau dari PKB sendiri ini cukup membuka ruang nggak nantinya kalau memang dari DPW PKB kan menginginkan Anies Baswedan. Apakah mungkin nantinya ke depannya begitu ya Anies dan juga Sohibul Iman yang akan diusung oleh koalisi ini? Sangat mungkin saya kira. Bagi saya pribadi ini pilihan terbaik menurut saya. Kita beri fatsun setinggi-tingginya PKS sebagai pemenang di DKI Jakarta untuk mengusung kadernya, dan saya kira kalau basisnya fatsun ini dan kemudian menghitung peluang untuk menang, kompetisi yang lebih mudah untuk dimenangkan, saya kira salah satu opsi simulasi Mas Anies dan Mas Sohibul Iman saya kira opsi terbaik. Lurus. Dan itu tadi disampaikan oleh Kang Pipin juga kan bahwa Mas Sohibul Iman opsi untuk calon gubernur bukan harga mati, jadi masih bisa dinegosiasikan dengan mitra koalisi nanti. Oke. Baik, restu sudah diberikan oleh PKB jika kemudian pasangannya Anies dengan Sohibul Iman dari PKS. Nanti kita akan ajak langsung yang Kang Pipin tadi dalam perjalanan ternyata sudah sampai nih di studio. Nanti kita akan undang di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu. Kami kembali saat tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali bersama kita dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, dan tadi kita sudah berbicara dengan Kang Pipin lewat Zoom. Sekarang sudah hadir di studio. Boleh di Zoom. Nah, ini pertama kali dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, host sama narsumnya wardrobe-nya sama. Ini ya, bisa dilihat ya. Sehati berarti ya. Peran kan. Oh, dalamnya sama lagi ya. Tos dulu Kang ya. Ini sudah hadir Kang Pipin, dan juga hadir lewat sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, politikus Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam Alfat, Fatih, Pipin dan Kang Gungun. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya tadi ada Kang Gus Huda, tapi harus melanjutkan kegiatan. Kita langsung lanjut ke Bang Andre ya. Bang Andre, tadi berkali-kali loh Kang Pipin menyebutkan kita akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik, PKB, Nasdem, dan kita terbuka dengan partai-partai lain. Karena sebelumnya ada kabar, ada tawaran nih dari Kim untuk kemudian mengajak PKS jadi calon wakil gubernurnya. Apakah tawaran itu sesuatu yang nyata Bang dari Kim? Ya tentu sekali lagi kan komitmen Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin menyampaikan bahwa beliau akan menjadi pemimpin seluruh kelompok dan beliau akan mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan beliau. Dan tentu sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menginginkan kepala daerah yang terpilih nanti di Pilkada 2024 bisa mendukung kebijakan visi misi dan juga janji-janji politik beliau di Pilpres 2024. Dan harapannya tentu kepala daerah ini bisa mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mewujudkan itu. Nah, untuk itu tentu komunikasi politik kami dengan seluruh kekuatan yang ada, baik yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun di luar Koalisi Indonesia Maju kita lakukan, termasuk ya komunikasi soal pilkada dengan teman-teman PKS gitu loh. Dan saya mengetahui betul bahwa memang komunikasi itu ada dengan PKS itu loh. Karena sekali lagi membangun Indonesia itu harus kita lakukan dengan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Bukan hanya di Jakarta mungkin ya, bahkan di Sumatera Barat pun di daerah yang saya pimpin ada kemungkinan besar Gerindra bersama PKS akan maju di Pilkada Gubernur gitu. Iya, Bang Andre, kalau memang sudah ada ruang komunikasi, mungkin sudah ada komunikasi begitu nantinya lebih dalam, apakah ini nantinya tetap dari PKS ini menjadi cawagupnya dan dari cagupnya itu dengar-dengar santer-santer Ridwan Kamil atau mungkin dari Gerindra? Sudah ada arahan belum siapa yang akan dipasangkan nantinya kalau memang benar-benar PKS masuk ke dalam Kim? Jadi gini, komunikasi politik untuk pilkada tentu dilakukan. Ya, apakah nanti berjodoh atau tidak kan waktu yang akan menjawab ya. Yang jelas kalau bicara soal pilkada gubernur, kita kembali ke konteks pilkada gubernur DKI ya. Sampai saat ini Partai Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Kang Emil untuk menjadi calon gubernur yang akan kita usung. Nah, tapi keputusan resminya tentu akan
dibicarakan secara bersama-sama dengan teman-teman partai koalisi. Itu satu ya. Yang kedua, tentu kita harapkan sekali lagi kalau kita jadi mendukung secara bersama-sama Kang Emil, harapan kita tentu seluruh kekuatan politik yang ada akan kita ajak. Inilah komitmen Pak Prabowo, bahwa komitmen itu tidak hanya sebatas narasi atau sebatas omong-omong, tapi komitmen itu harus dieksekusi, yaitu bahwa beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan itulah diwujudkan dengan komunikasi dengan teman-teman PKS, dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman Nasdem, termasuk dengan teman-teman PDI Perjuangan yang memang di luar koalisi Indonesia Maju. Begitu, Rati. Baik. Kenapa tadi Rati katakan itu? Karena beredar juga nih, Bang Andre, Kang Pipin, ada flyer Pak Sohibul Iman dengan Kaisang Pangarep dikait-kaitkan. Nah, apakah memang ada pembicaraan ke arah sana, Kang Pipin mungkin? Ya, pertama kalau kita tidak bisa Gerindra, membatasi ya ruang gerak komunikasi itu. Dan kita tadi saya sampaikan 3 kriteria ya, punya pengalaman rekam jejak yang baik di legislatif dan eksekutif, kemudian punya kredibilitas dan juga punya elektabilitas yang tinggi. Dan tentu kita semua ingin menang. Belajar dari Pilpres, kita memang gagal, kalah di Pilpres, maka kesempatan kita untuk menang adalah di Pilkada. Dan agenda-agenda ke depan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, maka memang kita harus terjun. Dan kami berharap tentu ya, kalau misalnya ketika Pilpres ini selesai, relaksasi terjadi, kita bisa bersatu dengan siapapun. Jadi yang disampaikan oleh Bang Andre itu benar, bahwa kita tidak lagi ada ketegangan. Di 580 ini di beberapa tempat kami berkoalisi dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PAN, dengan Demokrat ya, termasuk dengan Nasdem, PDIP ya, semua sifatnya cair sebetulnya ya. Dan termasuk di Jakarta, ya bagi kami tidak menutup ruang misalnya, kalau misalnya katakanlah tadi usulan dari Mas Kang Huda ya, bahwa nanti misalnya akhirnya Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman misalnya dipasangkan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka ruang kepada partai-partai di luar Nasdem, PKB dan PKS. Bisa jadi kami juga ngajak Gerindra, Golkar dan sebagainya. Kami yakin, hakul yakin bahwa setiap partai politik itu rasional. Siapa yang berpeluang menang, yang punya rekam jejak yang baik, punya track record, punya capacity to win dan capacity to govern yang mumpuni, maka kami yakin mereka akan didukung. Kang Pipin, apakah manuver politik ini dikeluarkan oleh PKS setelah ada tawaran dari Kim? Atau juga mungkin kecewa dari 2017 ini mengusung Anies, tapi kader PKS nggak ada yang dipilih begitu. Apa sih benar faktornya sehingga ada 2 opsi yang diberikan kepada Anies Baswedan? Ya tentu saya kira semua juga partai politik melakukan hal yang sama ya. Dan kami bersyukur 2024 ini kami sebagai pemenang pemilu. Saya kira wajar ya. Tetapi kami tidak mau jumawa ya, bahwa ini harga mati. Tentu kami akan bernegosiasi ya dengan calon mitra koalisi kami, bahwa siapa kira-kira yang memang layak dan pantas untuk memimpin Jakarta ini. Jadi sekali lagi, ya ketika disampaikan nama Pak Sohibul Iman, tidak menutup kemungkinan kami nanti berkoalisi dengan yang lain, dan kami akan mendengarkan itu. Dan sudah penjajakan dengan Pak Surya Paloh, sudah bicara, mungkin insya Allah nanti ke depan dengan Gus Imin, ya semua kita akan lakukan, termasuk dengan Gerindra dan Bang Andre juga kita akan sampaikan. Ayo kita ngajak bareng-bareng, karena memang saya yakin ya semua partai akan mendukung sosok yang punya rekam jejak baik dan berpotensi menang besar. Baik, komunikasi terus dijalankan, artinya ada peluang untuk kemudian tidak kaku. Nah, kita akan bahas sampai mana kekakuan itu, kita akan uji nanti di segmen berikutnya. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi. PKS menyebut tidak akan kaku dalam hal Pilgub Jakarta ini, tapi sampai mana kekakuan itu kita akan coba tanyakan ke Mas Gun-Gun nih dari analisa politiknya. Sejauh mana fleksibilitas PKS dalam hal pengusungan Sohibul Iman ini? Apakah memang harus ada wakilnya dalam sebagai cagup atau cawagup, atau bisa merelakan posisinya itu ke partai lain misalnya? Saya melihat ruang itu terbuka. Kenapa? Karena PKS kan punya pengalaman membangun koalisi dengan partai-partai lain, terutama di Jakarta ya. Contoh misalnya, saya lihat di 2017 misalnya mengusung Pak Anies kan bersama-sama partai lain juga. Dan Gerindra. Kita tahu bahwa di 2024 kemarin salah satu insentif elektoral tinggi
sehingga kemudian PKS bisa melampaui suara PD Perjuangan itu adalah pencapresan Anies Baswedan. Selain tentu partisanship ya istilahnya itu, atau party ID di kader PKS sendiri. Jadi lebih banyak faktor Anies dibanding faktor PKS-nya atau enggak? Itu tentu kombinasi. Tapi saya melihat begini. Pertama tentu butuh figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Kalau kita lihat di 2017 Pak Anies kan putaran pertama menang itu 39%. Kemudian di putaran kedua 57,9%. Ini artinya dia punya elektabilitas pada saat 2017 dan sangat mungkin kemarin di Pilpres terkatrol lagi dan berpotensi untuk running to election di Pilkada Jakarta. Kemudian begini, kalau kemudian PKS mampu meyakinkan, sebut aja PKB, kemudian Partai Nasdem, itu udah 39%-an. Artinya 33, sekian persen itu sudah melampaui threshold sebagaimana diamanatkan pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Artinya sudah bisa mengusung, bukan hanya mendukung, tapi mengusung satu pasangan calon. Tapi kalau dari Mas Gun-Gun melihatnya kan Anies dan juga PKS ini kan basis suaranya kan beririsan begitu. Apakah nanti kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman dapat cukup menggrab suara-suara yang sebelumnya belum bisa digrab oleh koalisi ini? Potensi itu ada menurut saya. Kenapa? Karena kan meskipun Pak Anies itu identik kemarin ya dengan partai, sebut dengan PKS, tapi kan Pak Anies bukan kader PKS. Sehingga masih memungkinkan untuk penetrasi ke basis-basis baru sebenarnya. Yang kemarin mungkin jangkar-jangkarnya juga di Pilpres itu tidak hanya PKS. Dan ini juga aksi reaksi nanti dengan kompetitor. Maksud saya ada koalisi Indonesia Maju yang kalau solid itu kurang lebih 50 kursi. Dan itu bisa jadi satu pasangan tersendiri. Oke, saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, PKS masih sudah mengusulkan nama Sohibul Iman, lalu PKB nama Anies Baswedan, Gerindra dan Kim belum ada nih. Kapan kemudian akan ada pengumuman ini? Akan seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian kami, Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa kami sudah memberikan rekomendasi kepada Kang Emil untuk maju di Pilkada DKI. Nah, tapi tentu keputusan resmi nanti akan didiskusikan oleh para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu kalau dari kami ya, nama yang sudah kita buatkan surat rekomendasinya. Nah, nanti akan didiskusikan lebih lanjut siapa yang akan pastinya kita akan dukung. Komunikasi tentu akan kita lakukan, termasuk dengan teman-teman PKS. Kita sudah berpengalaman dengan teman-teman PKS di Pilkada 2017. Waktu itu PKS juga ingin mengusung Pak Mardhani Alisera kalau tidak salah ya. Dan akhirnya kita sepakati kita bersama-sama mendukung pasangan Mas Anies dan Bang Sandi, di mana Pak Mardhani akhirnya menjadi ketua tim sukses. Jadi sekali lagi komunikasi akan terus dilakukan, komunikasi akan dimatangkan. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menunjukkan bahwa beliau berdua akan merangkul dan mengajak seluruh kekuatan politik Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia. Jadi bukan sebatas omong-omong saja. Ya baik Bang Andre, poinnya sudah kita tangkap. Terakhir ke Kang Pipin, kalau misalnya sudah firm begitu ya, menunggu jawaban Anies mungkin opsi mana yang akan diambil? Akan kapan nanti diumumkan mungkin? Secepatnya kah atau masih menunggu lobby-lobby dengan Kim dan lain-lainnya? Ya, pertama tentu kami harus mendengarkan ya bagaimana aspirasi dari bawah dan juga dari calon mitra koalisi kami. Dan pimpinan PKS tentu akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, entah hari ini atau besok, mudah-mudahan siang ini ada keputusan yang mungkin nanti insya Allah disampaikan oleh Presiden PKS ya. Dan bagi kami sekali lagi ya PKS sangat terbuka untuk bersama-sama ke depan, dan kami sangat berharap dan optimis ya bahwa sosok Pak Sohibul Iman, entah beliau nanti tetap menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang akan diusung, maka insya Allah beliau ini orang yang diterima oleh semua kalangan. Dan kami yakin punya kemampuan untuk menggrab terutama para pemilih kalangan menengah dan rasional yang ada di Jakarta ya. Karena kemampuan beliau, alumni
Jepang S1, S2, S3 dan kami sangat berharap mudah-mudahan nanti diterima oleh warga Jakarta. Baik. Terima kasih Kang Upin, terima kasih Mas Gun, terima kasih Bang Arya Rosiade sudah bergabung sama kami. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah dari selanjutnya. Baik, kita jeda dulu ya pemirsa ya. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.